Hello, Press Universe. Fuzu Podcast 2022 is back. And I'm here as your host today. My name is Quinn, and I'm here with my partner. My name is Dini. Oke, biar lebih santai, kita kayaknya ngobrol pakai bahasa Indonesia. Bisa kali ya? Iya, kayaknya lebih enak itu deh. Oke. Oh iya, udah nggak kerasa nih, udah tahun 2022. Dan lebih nggak kerasanya lagi, ini udah bulan Februari nih. Bulan-bulannya para bucin. Bener nggak, Din? Bener banget, bulan ini nih sering dibilang bulan kasih sayang ya, Queen. Bener banget. Oh iya, bener banget. Oke, gue jadi penasaran deh. Eh, Ngomong-ngomong soal hari kasih sayang, gue mau nanya nih Din, lu sekarang Betul. lagi deket atau udah jadian sama orang nggak? Kalau deket sih masih diusahakan ya, tapi semoga Aduh, aja. semoga aja ya, semoga. Sama nih, Ya, ya gue juga sekarang lagi kosong sih, masih belum ada yang deket. Tapi kayaknya kalau kita ngobrolin soal Valentine nggak afdol deh kalau misalkan kita yang nggak punya pasangan justru yang ngomongin. Gimana kalau bener banget. kita langsung aja undang bintang tamu kita pada hari ini yang kayaknya lagi jatuh cinta banget nih sama pasangannya. Iya, kalau dilihat-lihat nih kayak emang betul-betul mereka merayakan banget ya hari kasih sayang bulan ini. Bener banget. Oke, langsung aja kali ya kita undang bintang tamu kita yang pertama yaitu Nadila Karerinda. Halo Nadila. Hai, Oke, Apa Nadila. kabar? Iya, apa kabar Nat? baik-baik. Gimana nih Leo sama Dini kabarnya? Baik-baik. Baik, alhamdulillah. Oke, bisa kenalin diri dulu nggak Nat? Dari nama sama dari major mana nih? Kenalin, aku Nadila Karalinda dari major Management Batch 2021. Terus juga bener, aku lagi falling in love nih bulan-bulan ini. Oh my god. Gila. Banget dah. Siap. Oke. Tapi bintang tamu kita untuk episode kali ini nggak sendirian aja nih si Nadila. Kita juga kedatangan satu bintang tamu yang mungkin sekarang lagi nggak ada dalam relationship tapi punya pengalaman istilahnya ya di bidang yang kayak Waduh. gini-gini nih. Siapa tuh? Oke, langsung aja kita undang kali ya. Oke, halo Abisha. Halo Queen, halo Dini. Hai, apa kabar Abi? Baik, cuman ya lagi serem COVID kayak biasa. Oh iya. Bener, gue juga. Oke. Bisa perkenalan? Sebenarnya sama kayak Nadila, jurusannya dari manajemen batch 2021 juga. Oke. Mendingan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih. Kita mau nanya-nanya dikit nih ke Nadila sama Abi tentang ya masalah-masalah percintaan lah. Benar banget. Kan karena kita udah mendekati hari kasih sayang nih, kita pengen tahu pengalaman kira-kira anak kuliah itu kisah percintaannya gimana sih? Langsung aja kita tanya ke Pertanyaannya pertanyaan agak yang ini pertama. Apa nih? Pertanyaannya berat banget ya. Gak apa-apa, santai aja kali. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini buat pertanyaan buat kalian berdua ya, tapi kayaknya kita bisa nanya ke siapa dulu nih Din kira-kira? Kayaknya kita nanya ke Nadila dulu deh. Oh iya, yang lagi jatuh cinta dan punya pasangan ini ya. Benar. Oke. Jadi kita mau nanya nih Nat, does being in a relationship feel important to you? Jadi kayak lu ngerasa nggak kalau misalkan dengan adanya lu jadian sama cowok lu yang sekarang itu penting nggak buat lu? Menurut gue sih penting ya, karena gue bisa lebih mengetahui karakteristik orang dan juga gue bisa lebih banyak belajar gimana cara nyatuin dua pikiran yang berbeda gitu. Jadi gue lebih mempersiapkan sesuatu yang lebih serius nantinya gitu sih. Nah, oke, berarti emang udah ada niatan buat ke jenjang yang lebih serius ya. Maksudnya untuk planning ke depan kan kita nggak tahu kalau sekarang ya. Oh,
Aduh, tapi aminin aja ya, yo. Oh iya iya bener. Amin. Segala yang terbaik buat Amin lu ya, sama amin. cowok lu dah. Oke. Kalau untuk Abisha gimana nih? Pertanyaannya masih sama. Does being in a relationship feel important to you? Oke, jadi kayaknya untuk jawaban sejujurnya sama penting, bisa dibilang penting karena kalau sebenarnya tergantung muridnya, tapi ya sejauh yang saya lihat gitu dari teman-teman saya, kalau dari akademis aja itu nolong gitu kan, karena jadi ya belajar bareng gitu kan bisa modus gitu kan, tapi ya Aduh, beneran aduh, aduh, belajar aduh. bareng gitu loh. Ngerjain tugas grup juga lebih chemistry-nya lebih ada gitu. Jadi ya gitulah. Itu ngebantu pelajaran menurut gue ya. Tapi itu balik lagi ke muridnya. Nah, kalau in general menurut gue juga penting karena gue pernah baca di buku mana itu ada yang pernah bilang everybody needs someone gitu loh. Walaupun orang tua atau siapapun. Tapi kan biasanya di kalangan remaja tuh yang paling ngerti itu kan pasangan gitu kan. Jadi pasti Benar-benar. nolong gitu kalau dia lagi susah, lagi pusing, lagi apa itu pasti bisa cerita pasti. Tapi itu pasangannya kalau bener ya, ini kan kebetulan kalian berdua juga kan kosong nih. Hati-hati kalau nyari pasangan juga. Siap. Oh, ini pertanyaan tambahan nih. Dikit-dikit aja. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa nih si Abi. Kan menurut Abi, pertanyaan does being in a relationship feel important to you? Menurut lu penting kan? Tapi kenapa sekarang lu lagi nggak in a relationship nih? Penasaran aja. Kayaknya jawaban jujurnya itu lebih ke kurang beruntung. Oh, oke. Berarti Oke. siapapun yang ngedengerin ini, kalau kata temen gue, untuk siapapun yang dengerin ini bisa mungkin hubungin Abi ya. Oke. Kalau gitu kita kayaknya langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja gimana, Din? Iya, boleh. Oke, pertanyaan yang kedua apaan tuh? Pertanyaan kedua itu, does commitment still matter dalam relationship? Oke, kayaknya untuk yang pertanyaan ini Abi duluan boleh deh yang ngejawab. Kan Iya, tadi kayaknya udah Abi Nadila. duluan boleh deh. Oke. Benar. Oke, does commitment matter? Yang pasti penting lah ya, apalagi dari kedua belah pihak gitu kan, nggak bisa cuma satu kan. Kalau yang satu komit, yang satu enggak, ya nggak bakal baik lah, endingnya nggak bakal bagus lah menurut gua. Tapi jadi ya penting komitmen tuh penting banget. Oke. Nah, sekarang kita langsung tanya nih ke Nadila yang sekarang lagi ya bisa dibilang punya pasangan lah. Menurut Nadila sendiri, komitmen itu penting nggak dalam menjalin hubungan? Oke. Iya, sama sih kayak Abi juga. Itu tuh penting banget apalagi di sebuah hubungan karena gimana hubungan bisa berjalan lancar kalau misalnya nggak ada komitmen yang jadi fondasinya gitu kan. Terus juga komitmen tuh it's just not about kepercayaan, tapi tentang keyakinan gimana caranya kamu meyakinkan pasangan kamu bahwa pasangan kamu tuh ya lebih baik daripada siapapun gitu ya. Terus buat para jomblo di PU dan juga buat semua anak remaja nih ya, kalian tuh harus menetapkan prinsip kalau ke pasangan tuh I'm aware no one is perfect but you are worth it gitu. Jadi walaupun selebih baik apapun orang-orang di luaran sana, tapi lu tuh harus percaya kalau sebaik-baiknya tuh adalah pasangan lu sendiri gitu. Oke, gila. Keren banget. Tadi itu gue setuju banget sama si Nadila tuh waktu dia ngomong everyone is not perfect but trust yourself. Pokoknya percaya aja kalau misalkan pasangan lu itu emang worth it buat diperjuangin. Oke, keren banget. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja kali ya untuk ke pertanyaan ketiga. Ini karena kita udah bahas pertanyaan yang seneng-seneng nih. Kayak gimana komitmen, gimana juga being in a relationship itu penting atau enggak. Nah, sekarang kita mau nanya sesuatu yang agak pahit nih kira-kira. Yaitu
Do you know or have had a heartbreak experience before? Jadi eh, pertanyaannya kayak kalian pernah dengar cerita nggak, misalkan dari teman ataupun saudara, keluarga yang punya heartbreak experience yang menurut kalian parah banget atau bahkan pengalaman kalian sendiri nih. Nah, mungkin kita bisa tanyakan Nadila dulu ya kali ini. Iya, Nadila dulu. Oke. Oke, ngomongin heartbreak ya, pasti nggak lepas gitu kan kalau misalkan perbucinan pasti ada aja gitu buat sakit hati. Sebenarnya gue sih yang ngalamin beberapa tahun yang lalu, asik beberapa tahun yang lalu. Ya 2019-an lah. Terus gue tuh kayak bucin banget gitu ya, jatuh cinta banget sama cowok gitu. Sampai akhirnya gue tuh karena beda agama kan sama dia. Terus dia tuh kayak ninggalin gue dengan alasan beda agama. Tapi ternyata kejujurannya adalah dia tuh selingkuh gitu. Jadi itu tuh kayak ngebuat gue mental illness gitu kan. Pasti kalian juga pernah ngerasain ya ditinggalin sama orang yang bener-bener kalian percaya, sama orang-orang yang kalian sayangin tuh kayak gimana. Dan menurut aku kalau misalkan kalian lagi mengalami heartbreak, ya coba aja meratapi kesedihannya dan keluar dari zona itu. Waduh, Keren banget. parah iya. Alasannya ya, padahal emang kalau cowok-cowok biasanya gitu tuh. Ada aja alasannya buat putus, padahal kadang tujuannya nggak gitu juga. Ini buat cowok-cowok di Kayak luar Leo sana. juga. Ya, aduh, nggak gitu dong, Nat. Ini buat cowok-cowok di luar Aduh. sana ya. Take notes from Nadila experience. Dan buat cewek-cewek juga harus aware ya. Iya, Oke, benar. sekarang kita lanjut ke Abi nih. Kira-kira punya nggak pengalaman atau denger-denger gitu pengalaman yang menyakitkan? Bingung ada, ngalamin juga ada. Kayaknya lebih enak cerita yang ngalamin deh. Kejadiannya mirip sama Nadila, cuman alasannya beda ya. Jadi waktu itu tuh gue masih di luar, bukan di Indonesia aja pokoknya ya. Terus ya udah ketemu cewek gitu kan. Terus ya jadian gitu, lumayan cepet. Jatuhnya cepet banget karena buat orang di negara itu tuh pokoknya kenalan kayak cuman 2 minggu 3 minggu gitu, untuk paling sebulan gitu. Kalau emang udah serak banget itu biasanya mereka langsung ngomong, langsung ngasih tahu gitu. Ya gue juga kaget orang, ya kita kan soalnya kan orang Indonesia, jujur lah kan sistemnya kan tarik ulur kan di sini kan. Makanya gue keluar tuh gue kaget karena sistem mereka confirmation. Dia tiba-tiba ceweknya bilang, gue yang kaget nggak tahu apa-apa, kira kayak oh ya udah gitu kan, emang kita deket gitu, emang serak gitulah. Dan ternyata eh, selama ini yang gue kira kita tuh hubungannya spesial gitu, kayak yang kita berdua doang gitulah ya, kayak gue kayak gitu ke dia doang, dia kayak gitu ke gue doang. Ternyata eh, temen gue itu juga digituin sama dia. Dan ini temennya itu teman baik gue, lu bayangin ini teman baik gue dan mereka kayak gitu juga kan, gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba sebelum pulang aja, pokoknya sebelum gue pulang ke Indonesia waktu masa corona tahun lalu 2021 Maret, itu tiba-tiba ceweknya bilang ke gue kalau dia nggak bisa nganterin gue ke airport, gue belum, itu gue lagi mau pulang. Itu gue heartbroken banget gitu kan, karena kan teman-teman gue udah pada nyebar semua, yang satu kerja di sini satu kerja di sana, jadi nggak bisa nganterin. Jadi dia tuh satu-satunya orang yang bener-bener gue harapin that would be there gitu loh for me gitu kan. Ternyata enggak. Dan ternyata temen gue baru ngomong juga, gue minta maaf tapi sebenarnya kita ngerasa kalau kita lebih serak gitu loh gitu. Jadi ternyata udah lama gitu kan. Jadi minta maaf gitu-gitu, call-nya dimatiin. Itu gue heartbreak parah banget. Dan gue tuh ke airport waktu itu sendirian akhir-akhirnya. Untung ada temen gue satu yang emang bener-bener baik banget, dia nyusul. Walaupun cuma sebentar, kayak cuma 5 menit 10 menit ketemu, tapi ya tetep lah, setidaknya ada orang, ada there's someone for me gitu lah di situ lah. Nah itu dia ngeentengin heartbreak gue sedikit, walaupun cuma sedikit. Sampai sekarang gue masih kontak-kontak atau gue orangnya. Tapi ya ya itu kurang lebih pengalaman gue. Itu lama banget, gue recovernya tuh lama banget dari situ.
Gue tepuk tangan deh buat lo berdua. Gila Benar-benar. sih. Iya. Apalagi tadi udah at the lowest ya, udah pulang mau balik gitu ke Indonesia, tiba-tiba yang diharapin buat datang malah justru dapat kabar kalau misalkan she's been playing with someone else. Oke. Uh, Oh my God, yang kuat ya Bi. iya yang kuat kalian berdua. Pasti gue yakin orang-orang yang disia-siain kayak gini pasti bakal nemuin kebahagiaannya di masa depan ntar. Benar banget. Percaya sama gue. Ya walaupun gue bukan dukun juga sih sebenarnya, tapi ya gue percaya lah. Oke. Kalau gitu kita kayaknya langsung aja lanjut ke pertanyaan yang keempat kali ya, Din. Iya, kita lanjut aja nih. Pertanyaannya, if you have a crush on someone, will you confess it or just keep it to yourself? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Dari Nadila kali ya. Oh, boleh. Oke. Pertanyaannya kayak kalau misalnya gue suka, gue mau bilang atau mendem kan ya. Iya, benar. Iya, benar. Kalau gue tipe orang yang kalau misalkan suka harus memiliki sih. Tapi sebelum itu gue kayak ngelihat dulu nih peluangnya gede gak buat jadi nih sama dia. Kalau misalnya peluangnya gede ya gue nggak confess sih, tapi gue kayak ngasih kode gitu loh, karena kan cewek gitu kan agak malu juga ya confess ya. Terus juga gue harus menyadari kalau gue nge-crushin orang tuh emang karena gue sayang atau cinta, atau karena cuman suka atau kagum doang gitu. Tapi kalau misalnya gue udah beneran suka sama dia, ya gue bakalan berusaha buat deketin dia gitu. Oke, keren banget. Bener tuh. Ini yang harus di underline ini kayaknya buat teman-teman. Kayak kata Nadila, harus bisa bedain beneran cinta, beneran sayang sama orangnya atau cuma sekedar suka aja. Kayak lu suka the idea of them atau lu beneran suka gitu. Bener-bener setuju sih. Nah, kalau si Abi gimana nih? Nah, alasan gue kayaknya sama dari dulu deh, karena gue udah terbiasa sama culture negara sana. Gue sebut aja lah ya negaranya, waktu selama gue di Jepang ya pokoknya. Itu karena mereka kalau demen pakai sistemnya confirmation, jadi ya gue begitu balik sampai Indonesia, walaupun udah dari kabar hati gue gitu, yang kemarin, yang tadi itu gue jadi kalau senang sama orang udah pasti gue pengennya tuh ngasih tahu gitu loh, karena makanya gue lebih pilih ya gue kasih tahu daripada gue pendam. Kenapa? Karena mending kalau dipendam terus dua-duanya mutual gitu kan, ternyata kan dua-duanya saling demen, itu mending. Kalau misalnya nggak tahu gitu kan, kalau ternyata dua-duanya saling demen tapi karena takut banget terus akhir-akhirnya tiba-tiba ngejauh sendiri, itu kan sayang menurut gue. Jadi mending kasih tahu aja gitu loh, setidaknya nggak usah confess kalau kita mau jadian, nggak usah, setidaknya kasih tahu aja gitu loh. Dari kita ngomong kayak gini, gue merasa kita punya connection, punya chemistry, kasih tahu aja nggak apa-apa gitu kan, nggak ada salahnya. Di case ini the worst thing that she could say is no, itu bener banget. Karena kalau misalnya kita confirm nih, akuin ya misalnya ya, lu confirm ke orang gitu kan, terus ternyata ceweknya sama kayak lu ekspektasinya, oh iya kita deket, ya udah, eh, udah jelas berarti dari situ kan kalau kalian ngobrol itu tujuannya jadian. Tapi kalau ternyata ceweknya enggak, nganggep lu temen, kan the worst thing that she could say itu enggak, oke, calm down gitu kan, gue nganggep lu tuh bestie, lu tuh kawan baik gue banget gitu loh. Jadi dari situ juga, karena kita juga belum kayak invest emotion banget sama waktu gitu kan, kemungkinan uang nggak tahu. Terus itu eh, kalau ceweknya ngomong kayak gitu, kita nih sebagai cowok juga kita bisa mundur, jaga jarak, jangan chat, jangan call, jangan jangan perhatiin ya pokoknya gitu kan, karena belum terlalu suka jadi masih bisa mundur gitu loh. Mundurnya nggak susah lah, tidak aja, kurang lebih gitu menurut gua. Setuju. Itu saran yang gue butuhin waktu gue SMA tuh. Tapi karena gue baru dengernya sekarang, baru nyadarin sekarang kalau misalkan confirmation itu sepenting itu, ya akhirnya gue gagal. Jadi ini bener nih buat teman-teman yang dengerin, confirmation itu penting banget. Jadi kalau emang lu udah demen nih sama orangnya, udah cocok, udah dan segala macem, pokoknya ya udah srek lah.
mendingan langsung ngomong aja daripada ntar udah sama-sama demen ternyata nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani, ntar nggak jadi-jadian, terus pas udah ngomong udah telat. Ya gitulah. Benar-benar. Kan ada tuh orang bilang jodoh tuh nggak akan kemana ya, tapi ya kalau misalnya ada kesempatan ya mungkin bisa dipercepat lah jodohnya gitu. Bener banget, setuju, setuju. Oke, nah pertanyaan, mendingan kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, is there something about your partner that makes you choose to be with her or him or them? Mungkin bisa dimulai dulu ya dari Abi kali, karena dari tadi udah Nadila mulu nih. Oke, Ya benar. tapi kan Abi Oke, masih belum ada pasangan nih. Nah, mungkin nah, bisa ceritain pengalaman-pengalaman yang dulu. Gimana kok bisa sampai jadian sih? Apa yang lu lihat dari pasangan lu? oke, jadi gua dari ini jatuhnya ngejelasin tipe gak sih, tapi gue dari dulu tuh kalau ngeliat pasangan tuh yang penting patokan gue tuh gampang sebenarnya. Eh, Kalau dia ketawa, gue bisa ikutan ketawa no matter reasonnya tuh apapun gitu loh. Dia senyum, gue bisa ikutan senyum gitu. Itu doang alasannya sebenarnya. Tapi kalau mau yang lebih realistik ya harus cantik, nggak harus gitu atau apa yang gitu. Of course orang yang sehat gitu kan, itu kan udah pasti. Terus ya ini maaf ya, tapi jujur ini realita. Tapi sehabis itu gue tuh liatnya lebih ke cara dia make decisions gitu loh, rash atau enggak, bener atau enggak, atau orangnya tuh pasrahan atau enggak, atau lebih ke mindset sih dia. Menurut gue tuh orangnya bener atau enggak. Kalau misalnya bener itu udah pasti, itu buat gue itu kayak salah satu apa ya, advantage card gitu loh. Menurut gue udah, gue sih gitu doang kalau ngeliat pasangan. Berarti kalau misalkan udah yang kayak gitu, terus ngerasa klik, langsung digas aja ya? Confirm langsung, Ya, enggak di-confirm. Aduh, duh, 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 duh. Oke, oke. Kayaknya ada enggak. pengalaman nih. Oke, kalau gitu langsung aja kali Nadila dengan pertanyaan yang sama. Apa yang ngebuat lu bisa ngeklik gitu sama pasangan lu sampai lu memutuskan buat jadian? Oke, kalau ngomongin apa ya, reason tuh sebenarnya pernah gak sih kalian dengar kalau misalkan cinta itu tanpa alasan gitu kan? Karena kalau misalkan kita cinta seseorang dengan alasan, terus alasannya itu hilang, terus kalian mau mencintai dia karena apa gitu. Nah, sebenarnya sama sih kayak Abi gitu ya, nggak muluk-muluk ya, intinya gue nyaman sama dia, terus satu frekuensi gitu. Kalau misalkan yang realistiknya, yang penting dia lebih tinggi dari gue, wangi, udah gitu doang sih. Oke, 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 oke. Berarti ada yang Wangi idealistik ya sama wangi. yang realistik. Iya, oke. Ingat nih, buat berarti cowoknya Nadila sekarang udah pasti lebih tinggi dari Nadila ya. Ya, udah jelas sih. Ya, gue tahu sebenarnya Dan orangnya. wangi juga ya. Iya. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja deh ke pertanyaan yang terakhir nih. Udah nggak kerasa ternyata. Iya. Iya, oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir buat Abi dan Nadila. What is the last word that makes you still stand on your ground? Jadi pertanyaannya itu kayak apa sih kata-kata mungkin dari diri sendiri atau dari mana gitu yang ngebuat kalian masih kayak percaya kalau misalkan misal relationship itu penting, pokoknya topik yang kita bicarain itu penting lah buat ya in general lah. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Nadila dulu. Kalau menurut gue, kalian pernah dengar ini nggak, quotes yang balas dendam terbaik adalah menjadi orang sukses. Benar-benar. Nah, itu paling yang sama gue, dan gue tuh pengen balas dendam gue tuh suatu ketika, dan kepada orang-orang yang pernah judge gue gitu-gitu, yang pernah bikin mental health gue kena gitu, yang pernah nyelingkuhin gue juga, gue pengen banget balas dendam gitu kan. Bener, bener, bener. Terus ya ada goals yang pengen gue capai, apalagi kalau misalnya buat nyangkut orang tua kan gitu, karena sampai saat ini kan gue belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua, dan gue harus hidup buat bagian mereka gitu. Bener, bener, bener. Oh my god.
Keren, 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 keren. Oke, sekarang kalau Abi nih gimana? Kalau gua kayaknya itu jatuhnya berarti ke prinsip gua ya. Jadi gua tuh dari dulu selalu megang prinsip sama yang namanya no regrets. Karena semua hal yang terjadi itu pasti ada alasannya, buruk maupun baik gitu kan. Sama kayak Nadila itu gue temen gue jadi yang kayak gitu sama cewek gue yang waktu itu, ya gue anggap aja oke, berarti 2 orang toksik berkurang di kehidupan gue pikirnya kayak gitu aja. Terus pokoknya ya gitulah, sama kayak Nadila kan, yang pastinya mau ngebanggain orang tua, terus nyenengin juga. Sama kalau gue juga nggak mau banget kalau nggak bisa ngebantu teman gitu loh. Eh, ya in a good way ya maksudnya ya, jadi berguna di antara pendidikan atau enggak ngasih life advice apa apa, itu gue mau banget bisa jadi uh, someone that could be there lah buat teman gue, keluarga gue, orang tua gue semua. Jadi no regret itu gue adapt itu karena orang-orang tuh sering banget dulu bilang ke gue, penyesalan datang terakhir. Bener kan? Bener, penyesalan tuh selalu datang paling terakhir ya pokoknya. Karena gue sejak saat itu gue kayak ya udahlah, toh kalau misalnya gue rugi, akhir-akhirnya gue belajar dari kerugian itu. Nah sejak saat itu prinsip no regret itu gue tarik dari situ. Oke, keren banget, keren banget. Mantep banget. Ini buat orang-orang yang udah nyanyain Nadila sama Abi, udah kesalahan besar, one of your biggest mistake. Ini gue bisa jamin. Bener banget Beneran. nih, bener. Iya, sebagai orang yang Gak kenal salah ya. nih kita ngundang mereka berdua, bener-bener. Bener banget, bener. Oke. Sekarang karena sesi pertanyaannya udah selesai nih, kayaknya kita main games dulu Sabi kali ya. Iya, kayaknya enak nih kalau kita main games dulu nih. Oke. Nah, untuk gamesnya itu kita bakal main Truth or Dare. Ya, Truth or Dare mungkin sedikit Valentine's Edition, tapi nggak juga. Jadi kita bawa santai aja. Oke. Iya. Kayaknya bisa dimulai dari siapa dulu nih kira-kira? Mungkin mulai dari Abi aja dulu kali ya. Oke. Untuk Abi nih, lu pilih Truth atau Dare? Aduh, gue berani gue pilih Dare. Oh, lu pilih Dare. Oke. Kalau gitu untuk Dare yang lu gila tau. Enggak. Ini biasa aja. Ini buat seru-seruan kok. Ini Dare-nya. Yang pertama, call someone and tell them you love them. Jadi lu nelpon orang, terus siapapun itu terserah lu, terus lu bilang kalau ya you love them lah. Tapi harus di speaker ya. Iya. Saudara nggak boleh, teman. Iya. Cewek cowoknya matter nggak? Cewek lah. Cewek. Cewek gak sih? Lu lebih demen yang mana nih? Ya masa enggak lah, gila lu. Ya udah, kalau gitu cewek. Ya udah, coba ya. Tapi kalau nggak dijawab gimana? Ya cari lagi lah. Gak apa-apa. Iya, sampai ada yang bilang balik kasih. 3 orang. Ini tapi jangan dicari yang udah pasti nggak bakal diangkat. 1 ya. Di speaker atuh, di speaker. Oke. Oh my god. Duh. Q. Gue buka ya, gue telepon ya. Oke. Kok gue yang deg-degan nih? Udah, dengeran nggak? Halo, Sa. Gue mau ngasih tahu sesuatu. Lu jangan kaget ya. Oke. Sa, I love you. Oke. Udah. Iya, sama-sama. Yo. Widih. Gokil. Salut banget sama Abi nih. Mantep banget deh dia. Oke. Beneran dijalanin. Mantep. Sekarang kita langsung ke Nadila. Untuk Nadila mau pilih Truth atau Dare? Truth boleh kali ya.
Oke, Oke, gue bacain aja ya truth-nya. boleh. Oke, jadi untuk truth-nya, what is the embarrassing moment you had in recent memories? Hmm, kayaknya setengah hidup gue memalukan ya, Yo. Sebagai orang yang baru kenal lu, kayak beberapa bulan, iya momen memalukan lu kayak ada banyak gitu. Gue pernah keselak nasi goreng. Terus yang paling agak memalukan lagi, gue kehilangan kartu ATM gue dan gue nemu kartu ATM gue di tongkat etol. Oke. Ya itu sih yang paling memalukan buat gue akhir-akhir ini. Yang kayak bikin lu sampai mikir gitu, kenapa sih gue bisa. Lo tau gak sih tongkat etol yang panjang gitu buat Iya. dalamnya ada kartu Iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Nah, kartu ATM gue di situ. Ya gitu tuh deh. Lu cariin tuh kemana-mana. Oke, kalau gitu kita balik lagi nih ke Abi. Nih Abi mau milih truth atau dare nih? Karena tadi gue deder, gue gitu. Oke. Gue mau nanya nih. What is a secret that you keep from your parents? Oh, Lagi mikir kira-kira yang nggak terlalu bahaya yang mana ya? Rahasia yang gak gue kasih tau ke orang. Ini gue ngomongnya gak boleh terlalu pensi. Ya, yang biasa-biasa aja lah. santai. Kalau gue bilang ke ortu gue mau jalan pagi sama teman-teman cuman muter komplek doang, itu kita muter bisa dibilang hampir muter kota. Muter daerah lah pokoknya, jadi kita keluar. Itu Gila ya. gue udah bawa kayak gitu sih buat gue sih, dan belum Sampai sekarang nggak ketahuan tuh. jangan cepul ya. Iya. Ya udah ntar podcastnya lo kasih denger ke orang tua lo ya. Iya. Oh iya sama aja. Oke nih, buat truth order yang terakhir buat Nadila mau milih truth atau dare? Karena gue udah milih truth, jadi gue pilih dare deh. Oke, Sabi. Oke, gue sebutin ya dare-nya apa nih. Oke, untuk dare-nya, tell us your recent WhatsApp calls. Aduh. Yang terbaru. Iya, Iya, yang terbaru. kayak daftarnya lu emak tunjukin. gue. Demi Emak apa? gue. Bohong. Emak gue. Oh Terus iya. ada Andra. Ada Us. Oke. Oke, Ini oke. mungkin para pendengar mungkin nggak ngelihat tapi ya dia ngomong yang sejujurnya guys. Oke. jujur gue mah. Oke, kalau gitu truth order tadi juga jadi akhir dari acara podcast kita pada hari ini ya. Oke, kalau gitu kita Ya, mau ngucapin terima kasih nih buat Nadila sama Abisha udah mau datang ke podcast, udah mau sharing lah sama kita nih, sama teman-teman benar-benar. yang buat dengerin juga. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman? Abi dulu. Oke, Abi dulu. Dulu ya. Monggo. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini ya, bentar lagi Valentine udah mau jalan maksudnya, udah mau jalan tanggal 14. Ingat, no regrets. Lu kasih aja tuh orang yang lu demen coklat, atau lu kasih tahu, lu confirm, terserah, nggak apa-apa lah. The worst thing that she could say is no. Ingat. Dan nggak ada orang yang nggak suka kalau misalnya tiba-tiba dikasih hadiah gitu loh. Siapapun suka. Dosen aja suka, gue yakin. Jadi nggak usah takut, lakuin aja buat Valentine daripada nyesel belakangan. Oke. Mantap. Iya. Oke, sekarang dari Nadila nih. Jadi keren banget Koko Abi. Kalau dari gue, untuk siapapun yang dengar podcast ini, Cela,
Kalau lu lagi ada di relationship, lu boleh bucin, tapi jangan terlalu bucin sampai lu lupa sama diri lo, sampai lo lupa sama jati diri lo, sampai lo lupa sama tujuan lo hidup. Dan juga untuk di hari Valentine ini, buat cewek-cewek jangan suka ribet. Kayak kalau misalkan gak dikasih coklat marah, let it flow aja gitu. Jadi relationship yang healthy gitu. Thank Oke, keren banget. Oke, itulah akhir dari episode kali ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di Pusat Podcast 2022 episode selanjutnya. Bye-bye.